Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang melakukan ghibah itu lebih besar dosanya daripada orang yang berzina. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Karena orang yang berzina apabila dia telah bertobat dengan taubatan nasuha yang telah kita jelaskan syarat-syaratnya, menyesal, tidak mau mengulang lagi, tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut dan keluar dari tempat maksiat tersebut, sudah dipenuhi, selesai, Allah ampuni dosa. Akan tetapi orang yang ghibah itu walaupun amal ibadahnya banyak, akan tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah, dan dia tidak menjadi murid ke jalan yang benar. Karena kenapa? Karena dia belum bertobat kepada manusia tersebut. Dan ini sering kita lakukan dan kita tidak sadari. Sebenarnya kita tidak sadari. Seperti apa? Seperti halnya kalau kita share kejelekan orang-orang di media sosial. Loh, saya cuma share, saya bukan menggibah, saya cuma ada yang informasi dari orang, ya saya kirim lagi ke orang lain. Kau sama saja berbuat ghibah. Kata Nabi, man aana ala syatril ma'siyah falahu ithmuha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membantu orang walaupun hanya satu kata saja, di mana fulan mau dibunuh seseorang, itu di situ rumahnya, kau juga dapat dosanya. Begitu pula orang yang menggibah, walaupun hanya cuma share, ya bantu share, tapi yang dibicarakan di situ apa? Kejelekan orang-orang. Dan ini dosanya sampai di akhirat. Walaupun kalau seandainya dia tidak maafkan. Kita tidak datang untuk meminta maaf, dosanya sampai akhirat. Dan ini sering terjadi juga kalau lagi masa politik. Kita bermusuhan sama fulan, politiknya selesai, dosanya kita sama dia tidak selesai sampai hari kiamat. Kadang di dunia saja kita ingin minta maaf susah. Di dunia saja mau datang ke rumahnya meminta maaf susah. Apalagi nanti di akhirat. Bingung mau meminta maaf bagaimana sama orang ini. Mau bilang apa? Karena apa? Cuma apa? Ghibah. Diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah bahwasanya ada seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Oh, ini orang jahat. Di zamannya dia terkenal sama orang jahat. Dia membuat kejahatan di daerahnya. Akhirnya orang-orang yang telah dibuat jahat sama dia juga, orang-orang yang melihat kejahatannya, bergibah, mengatakan hal-hal yang jelek kepada Hajjaj bin Yusuf. Kata Imam Al-Ghazali, sebagaimana Allah akan menghukumi perbuatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf kepada kaumnya, begitu pula Allah akan menghukumi orang-orang yang telah berkata jelek kepada Hajjaj bin Yusuf. Loh, kita tidak punya hak untuk berkata jelek kepada dia. Itu bukan urusan kita. Ada urusan apa kita bilang dia jahat? Ya pantas dia mendapatkan hal kata apa? Comelan atau kata-kata yang kotor dari orang. Itu bukan hak kita. Allah berfirman apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan tidaklah satu sama lain dari kalian mengunjing satu sama orang lain. Bahkan di riwayat lain juga dikatakan bahwasanya orang yang berbuat ghibah itu lebih besar dosanya daripada orang yang berzina 20 atau 30 kali. Karena ghibah. Kenapa? Karena hubungannya sama manusia. Karena hubungannya sama Kalau hubungan kita sama Allah, mau dosanya kita bagaimanapun, kita tobat, selesai. Tapi kalau sama manusia, kita buat sakit hati sama dia,
mau ibadahnya kita bagaimana, tahajudnya bagaimana, tapi lidahnya ini sering apa? Berkata hal yang tidak pantas. Ada seorang wanita di zaman Nabi SAW, apa ini kerjanya? Siang hari dia berpuasa, malam hari wanita tersebut tahajud. Tapi ini wanita sukanya apa? Suka gibah tetangganya, suka mencaci tetangganya. Apa kata Nabi? Tidak ada kebaikan untuk orang tersebut dan tempat orang tersebut di neraka. Loh, ini puasanya dari mana? Habis dari gibah, dimakan semua sama gibah tadi. Maka orang yang bergibah ini, kata Imam Al-Ghazali, seperti orang yang memanah. Ini panahnya ini kebaikan semua, dia lempar ke kiri, ke kanan, ke barat, ke timur, habis semua kebaikannya. Sayyidina Hasan, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, digibah sama seorang. Apa jawab Hasan bin Ali? Dia kirimkan kurma ke rumahnya. Dia bilang, terima kasih, ente kasih anak kebaikan, ente kasih anak kebaikan. Makanya ulama bilang, kalau orang yang sering berbohong, orang sukanya gibah, tidak bisa tahan lidahnya, tidak bisa tahan tangannya untuk berketik, untuk bagibah seorang ini. Bagaimana akhirnya? Suruh dia menyendiri, jangan berkumpul sama orang-orang. Kalau dia mengumpul sama orang, kembali lagi sama dosa itu kembali.